Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Pesan yang sudah kita dengar dalam beberapa hari ini, ya, adalah apa yang Tuhan berikan. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu secara cepat. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah Bapak Ibu, beberapa hari ini kita sudah dijelaskan ya. Baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, kita diberikan lagi ya tentunya sebuah teguran. Karena dalam beberapa minggu Tuhan terus berbicara tentang identitas kita sebagai orang percaya. Terus juga rekan-rekan yang lain sudah menambahkan ya apa yang poin-poin yang mereka sudah bagikan. Nah, kalau kita terima pesan ya dari Tuhan ini, artinya kan kalau beberapa minggu ini Tuhan berbicara tentang identitas diri ya. Artinya tentu Tuhan melihat ya masih ada orang-orang percaya yang mungkin belum terbebas sepenuhnya dengan yang namanya masa lalu. Ya, mungkin ada yang terikat atau mungkin ya hanya membuangnya begitu saja tanpa penyelesaian ya, atau hal-hal lainnya yang bisa menghambat. Nah, setiap manusia jelas punya masa lalu ya, yang tentu saja masa lalu yang dialami pasti berbeda-beda ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang indah, ada yang menyenangkan, atau mungkin juga hal-hal yang buruk pernah dialami yang mungkin bisa membuat ya sebagian dari orang-orang tersebut bisa saja menjadi trauma. Ya, nah Bapak Gembala kemarin sudah menjelaskan ada masa-masa seperti apa aja yang bisa membuat orang-orang menjadi terhambat. Ya, saya akan bacakan kembali pesan Tuhannya buat kita supaya Bapak Ibu terus ya merenungkan dan semakin lebih memahami. Tuhan melalui pesannya ini menyatakan agar umatnya jangan lagi hidup dengan masih menatap ke masa lalu. Ada masa depan yang Tuhan sudah rancang di depan, dan masa depan itu penuh dengan kegemilangan. Ingat bahwa Tuhan yang luar biasa tidak pernah merancangkan hal-hal yang biasa-biasa pada anak-anaknya. Ya. Jangan sampai masa depan gemilang yang Tuhan sudah rancang akhirnya tidak terwujud gara-gara umat Tuhan masih hidup ya di masa lalu, membawa luka masa lalu, atau yang hidup dengan masih menengok terus ke masa lalu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin nggak mendengar pesan Tuhan ini, bisa lihat di YouTube atau juga di aplikasi RDMB ya, bisa lihat itu. Nah, ada 2 poin yang sudah Bapak Gembala sampaikan. Yang pertama, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai hambatan. Dan yang kedua, jadikan tindakan masa sekarang untuk menentukan masa depan. Pagi hari ini, apa yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu ya, berkaitan tentunya dengan pesan Tuhan ini ya, supaya setiap kita ya, masa depan yang Tuhan sudah rancangkan atau Tuhan janjikan bagi setiap kita itu tidak terhalang. Yang pertama, jangan terpaku pada masa lalu, tataplah masa depan dengan penuh harapan. Ya. Jangan terpaku pada masa lalu, tataplah masa depan yang penuh harapan. Kalau pesan Tuhan ini datang, artinya kan mungkin masih ada orang-orang percaya yang terpaku ya dengan masa lalunya. Oh dulu saya begini, oh dulu saya tuh orangnya sukses, dulu saya orangnya begini dan lain sebagainya. Selalu banyak mungkin mengingat masa lalu, menceritakan kepada banyak orang ya tentang masa lalunya. Nah, jangan kita terpaku dengan hal itu, tapi tataplah masa depan, karena masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang penuh harapan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18, 19. Di situ dikatakan begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah Bapak Ibu, kalau baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ya, dari awal, mungkin dari perikopnya kalau nggak salah ayat ke-8, itu judulnya adalah Israel sebagai saksi Tuhan. Artinya kita tahu kisah apa ini ya.
Bangsa Israel mengalami sebuah masa, ya, mereka menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun, ya. Kalau Alkitab mencatatnya di situ. Tetapi kalau kita melihat mungkin lebih jauh lagi, ya. Ini ada sebuah catatan, ya, di mana kalau dilihat dari masa perbudakan yang sebenarnya, ini para ahli dan tradisi Yahudi, ya, seperti dalam Talmud, ini memperkirakan periode penindasan yang murni, yang benar-benar murni, itu terjadi sekitar 210 hingga 215 tahun. Jadi masa-masa kesesakan, masa-masa menjadi budak yang benar-benar mereka alami begitu luar biasanya, yang namanya penderitaan itu terjadi. Dihitung dari sejak wafatnya Yusuf hingga masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, kita mungkin pernah dengar satu istilah, betapa sulitnya mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Ya, mungkin pernah dengar ya istilah itu. Ini kan sebuah ungkapan rohani yang berarti memindahkan cara pikir atau sifat atau mungkin juga kebiasaan dunia yang lama dari dalam hati seseorang, ya. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir butuh waktu satu hari satu malam, ya, secara fisik. Tetapi butuh waktu, ya, untuk menghapus mentalitas budak, kebiasaan lama dari hati mereka, itu butuh proses yang panjang, ya. Proses yang sangat panjang untuk apa? Untuk pembersihan, ya. Pembersihan yang Tuhan mau tentunya. Ya, makanya kan 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, itu sebenarnya sebuah proses. Ada nggak yang belajar? Ada yang belajar, tapi ada juga yang nggak belajar, ya, dari masa lalu tersebut. Nah, dari sini kita tentu bisa ngambil satu pelajaran penting, ya. Apa yang Tuhan mau, gitu ya. Yang Tuhan mau tentunya kita harus tahu, ya, bahwa di depan sana ada sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu apa yang namanya pengharapan, sesuatu yang penuh dengan harapan. Makanya di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 di situ kan jelas sekali dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya, mengenai kamu. Artinya Tuhan sangat tahu pribadi lepas pribadi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi melalui ayat ini kita harus selalu ingat masa depan kita, ya, sebagai orang percaya itu ada di dalam kendalinya tangan Tuhan. Ya. Ada di dalam kendalinya tangan Tuhan yang sangat-sangat penuh dengan yang namanya kasih. Meskipun mungkin kita bisa melihat hari-hari, ya, yang sedang kita jalani ini, atau mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini kan ada begitu banyak kegoncangan terjadi, ya. Hari-hari yang gak mudah untuk kita jalani. Mungkin rasanya hari-hari yang kita hadapi itu terasa begitu gelap, ya. Masa depan yang tidak kita ketahui akan seperti apa. Mungkin orang akan memprediksi yang A, B, C dan lain sebagainya. Yang membuat banyak orang menjadi bingung, membuat orang menjadi takut, cemas, ya, rasa khawatir yang berlebihan dan sebagainya. Namun kita harus ingat, ya, sebagai umat Tuhan kita punya jaminan, ya, jaminan bahwa Dia adalah Allah yang merancangkan kebaikan, Allah yang merancangkan yang namanya ketenangan, ya, Allah yang merancangkan masa depan yang begitu luar biasa, ya. Tentunya buat setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya, ya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang sudah terima keselamatan, Bapak Ibu. Lewat apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah menebus dosa manusia. Ya, kita terima anugerah keselamatan, artinya kita terima yang namanya kasih, ya, anugerah Tuhan yang begitu besar, ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah terima, ya, anugerah yang begitu luar biasa ini, jangan kita sia-siakan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar ini, ya, di dalam hidup kita, di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Karena kalau kita menyia-nyiakannya, kalau kita menyia-nyiakannya tentu akan menentukan masa depan, ya,
buat kita masing-masing, buat Bapak, Ibu, dan saya juga. Jadi kalau kita sia-siakan ya kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita, ya kita buang begitu aja, kita lakukan dengan semau-maunya kita, itu pasti akan menentukan masa depan kitanya tuh akan seperti apa. Mungkin kita akan mengalami proses yang lebih panjang sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah di sini bagaimana Rasul Paulus, ya, dia menggambarkan, menuliskan tentang dirinya. Dan kita bisa melihat, ya, dalam kehidupan Rasul Paulus, sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang tidak pernah menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan. Ya. Lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia sempat mengalami kebutaan selama 3 hari penuh. Ya. Sampai kemudian bagaimana Tuhan perintahkan yang namanya Ananias untuk engkau datangi. Ada Paulus di sana, ada ya pada waktu itu namanya Saulus. Kamu harus ketemu dengan yang namanya Saulus. Dia ada di satu tempat yang Tuhan sampaikan. Kemudian Ananias dia harus menumpangkan tangannya. Sampai bagaimana kemudian kita tahu setelah Ananias bertemu dengan Saulus pada waktu itu, Ananias menumpangkan tangan dan kemudian Saulus bisa melihat kembali. Nah dari sejak itu, bagaimana kita melihat pengiringan Rasul Paulus ikut Tuhan itu begitu sungguh-sungguh. Ya, artinya di sini kita bisa lihat, ya, ada yang mungkin hari-hari ini, ya, sangat disayangkan ada orang-orang yang mungkin acap kali diresponi yang namanya anugerah Tuhan itu berbeda-beda. Ya, ada yang memutuskan waktu dia udah terima kasih anugerah Tuhan, dia jalani hidupnya ya dengan santai, ya biasa-biasa aja. Yang penting rasanya udah aman lah, ya. Aku udah terima keselamatan, ya udahlah jalani aja, ya. Begitu aja biasa-biasa. Tapi ada juga, ya, orang yang ketika dia terima kasih anugerah Tuhan ini, dia bersungguh-sungguh, ya, bahwa ini adalah sesuatu di mana dia benar-benar menyadari, ya, wah, ini kalau aku nggak diselamatkan oleh Tuhan, waduh, aku tuh akan menjadi orang yang binasa. Tapi karena dia menyadarinya, maka dia berpikir bahwa, wah, ini adalah sebuah kesempatan nih, ya, buat aku bisa, ya kurang lebih mungkin dalam pikiran orang ini, aku bisa memberikan sesuatu lah, ya, untuk kerajaan Tuhan. Aku sudah diselamatkan, aku ingin berbuat sesuatu yang bisa menguntungkan kerajaan sorga. Ya. Nah, kan salah satunya adalah kita bisa lihat dari kehidupan Rasul Paulus ini. Bagaimana kita bisa lihat, ya, siapa yang bisa, mungkin kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 yang ke-8. Ini kan sebetulnya bagaimana kita bisa melihat kasih anugerah Tuhan yang benar-benar digunakan oleh Rasul Paulus sebaik-baiknya di dalam masa-masa hidupnya yang ada di depan sana. Itu menghasilkan sesuatu, ya, sesuatu yang begitu luar biasa. Dan Paulus menuliskannya, ya. Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi di dalam, kita sering diingatkan oleh Bapak Gembala, perjalanan kita sebagai orang percaya itu ibaratnya adalah seperti sebuah pertandingan lari jarak jauh. Ya, di mana lari jarak jauh ini ada jalan-jalan yang mungkin jalannya rata, mulus, tapi ada jalan yang berbatu, jalan yang menurun, ya, yang tajam, ada yang tanjakan, ada yang berbelok-belok dan sebagainya. Nah itu adalah sebuah pertandingan. Paulus menggambarkannya seperti itu. Dan kemudian dikatakan apa? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8-nya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan
hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus menceritakan ini bukan untuk dirinya aja, tapi dia sampaikan buat semua orang. Ya, semua orang yang percaya, semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada mahkota kebenaran. Nah, itu yang luar biasanya Bapak Ibu. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, dia sadar kasih anugerah Tuhan yang begitu besar, dia gunakan sebaik mungkin, akan terima yang namanya mahkota, ya, kebenaran. Itu luar biasa, ya. Nah, di dalam perjanjian lama, ya, ada kisah yang menggambarkan tentang hal ini, Bapak Ibu. Ya, tentu Bapak Ibu tahu Daud, dia punya seorang sahabat yang sangat dekat, yaitu Yonatan, anak dari Raja Saul. Jadi ketika Raja Saul di dalam masa kepemimpinannya, dia kemudian kita tahu ya, bahwa sebagai seorang raja, dia kemudian sebagai pemimpin, kita tahu dia mengalami kejatuhan, ya, gagal menjadi seorang raja yang bisa melanjutkan kepemimpinannya, ya, kerajaannya tuh sampai turun temurun. Karena apa? Karena kemudian kan digantikan oleh Daud. Nah, di mana pada waktu itu kita tahu Yonatan, sahabat Daud ini, dia punya anak, ya. Anaknya ini kita tahu anak ini namanya adalah Mephiboset, ya. Mephiboset ini adalah seorang anak yang dilupakan, anak yang dibiarkan lumpuh kakinya. Jadi ketika dia usia masih kecil digendong oleh pembantunya, dan waktu lari, ya, jatuh sehingga kakinya menjadi pincang seperti itu. Nah, jadi karena kemudian lari, dia diam di tanah tandus yang namanya Lodebar. Ya, yang secara harfiah kata Lodebar ini artinya di tempat tanpa padang rumput, tanpa pertumbuhan, tanpa harapan. Bisa kita bayangkan, ya, tinggal di sebuah wilayah yang hari-hari yang dihadapinya nggak ada pengharapan, nggak ada padang rumput, nggak ada yang namanya pertumbuhan. Waduh, hari-hari yang begitu penuh dengan sesuatu yang menyesakan. Sampai kemudian ketika Daud, ya, mengambil alih menjadi seorang raja, ya. Karena kan Daud juga mengalami proses sampai dia menjadi raja. Apa yang Daud lakukan? Daud langsung ingat tentang keturunannya Raja Saul. Artinya Daud begitu menghormati pribadi Raja Saul yang adalah memang mertuanya, ya. Daud menghormati, kemudian Daud juga tahu Saul ini punya anak yang namanya Yonatan yang adalah sahabat dekatnya Daud, ya. Dan apa yang dia tanyakan pertama-tama ketika dia jadi raja, ya, yang dia tanyakan kepada mungkin para prajuritnya atau bujang-bujangnya yang ada di istana, masih adakah sisa dari keluarga Saul, ya, yang mungkin masih hidup? Dan sampai akhirnya datanglah laporan, oh ada yang namanya Mephiboset dan Ziba, bujangnya. Apa yang diperintahkan? Segera panggil. Pada zaman itu Bapak Ibu, ada kebiasaan kalau yang namanya raja, ya, dia udah ambil alih kedudukan, naik menjadi seorang raja. Yang dilakukan pada waktu itu adalah siapapun sisa anggota keluarga raja yang pernah memerintah sebelumnya itu akan dibinasakan. Bayangkan, ketika seseorang menggantikan kedudukannya, kebiasaan pada itu raja akan meminta, adakah sisa mungkin dari orang-orang di dalam keluarga kerajaan sebelumnya yang masih hidup? Kalau ada, tangkap, binasakan. Tapi buat seorang Daud beda, ya. Daud justru memerintahkan panggil untuk apa? Supaya dia ingat akan bagaimana persahabatan seorang Daud dengan Yonatan ini dia jaga dengan baik, ya. Jadi ini yang namanya Mephiboset di dalam masa-masa yang dihadapi, wah, mungkin begitu menyesali mungkin. Aku tuh jadi orang yang pincang, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca
Dia itu seperti seekor anjing. Ya, kalau nggak salah ya. Itu dia menganggap dirinya itu seperti hewan gitu. Jadi betapa rendahnya dia mengingat mungkin dia terikat dengan masa lalu. Ya, aku lah orang yang nggak berguna lah. Aku orang yang cacat seperti ini, siapa sih yang menghargai aku? Mungkin hal seperti itu udah mengikat dirinya. Dia udah terpaku dengan masa lalunya. Padahal masa depan itu ada di depan dia kalau dia mau merubah cara pikirnya. Ya, sampai Mephiboset dia akhirnya memperoleh kasih dari Raja Daud. Ya, dia dipanggil, dia diizinkan untuk boleh tinggal di istana, bahkan makan bersama dengan Daud sebagai seorang raja. Wah, itu kan luar biasa sekali. Ya, nggak pernah mungkin dalam pikiran Mephiboset kepikiran seperti itu, wah bisa makan bersama dengan raja, duduk bersama, ya menikmati makanan-makanan yang disediakan. Ya, nah ini kan sebuah gambaran dari yang namanya kasih anugerah Tuhan kepada kita. Ya, kita yang sebetulnya nggak layak, kita yang kotor, kita yang berdosa, kita yang harusnya binasa. Ya, tapi beroleh kemurahan yang dari Tuhan. Di mana Tuhan mungkin berkata, engkau adalah milikku, engkau adalah kepunyaanku, engkau adalah umat kesayanganku. Wah, itu kan luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan nggak nunggu kita untuk, wah kalau aku mau ikut Tuhan aku harus hidup sempurna dulu. Aku harus bersih dulu, aku harus begini dulu. Enggak, Tuhan nggak menunggu tentang hal itu. Ya. Tapi Tuhan, ia menemui di tempat di mana mungkin kita lagi terdampar. Ia menemui kita ketika mungkin kita lagi jatuh. Ya, dia bawa kita, dia angkat kita. Bahkan dia mau ajak kita untuk makan bersama dengan dia. Wah, itu kan sebuah privilege Bapak Ibu. Kalau Tuhan ajak setiap kita, ayo makan bersama dengan aku. Jadi ini kemurahan Tuhan itu berlaku. Ya. Bukan hanya buat Mephiboset, bukan hanya buat Ziba pada waktu itu, tapi juga buat setiap kita, Bapak Ibu. Ya. Namun tentu di dalam semuanya itu ada perjalanan, ya. Ada perjalanan yang mungkin menjadi ujian. Ujian kesetiaan Mephiboset pada waktu itu, ujian kesetiaan Ziba pada waktu itu terhadap siapa? Terhadap Raja Daud tentunya. Dan juga menjadi ujian buat setiap kita. Ya, ketika kita udah terima anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima, ya. Jadi waktu ketika suatu hari kita tahu Raja Daud ini kan dikudeta oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom, ya. Pada waktu itu Mephiboset dia tetap tinggal di Yerusalem, merasa bahwa wah inilah sebuah kesempatan, ya, bahwa ia bisa memperoleh kembali kejayaannya sebagai anggota dari klan kerajaan Saul. Artinya kan cara pikir Mephiboset ini udah berubah. Ya, masa lalu itu udah dia lupakan dan dia menatap kepada masa depan yang ada di hadapan dia. Demikian juga buat seorang Ziba. Ya, Ziba sebagai bujang dari Mephiboset. Pada waktu itu ketika Absalom mengkudeta, ya, Raja Daud, Ziba ini dia orang yang sibuk untuk terus melayani Raja Daud. Ya. Di sepanjang perjalanan pengungsiannya, wah ini luar biasa sekali. Kesetiaannya itu benar-benar teruji. Dan hasil akhirnya adalah apa? Hasil akhirnya, kalau Bapak Ibu buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat ke-3 dan ke-4. Nanti kisah ini Bapak Ibu bisa baca ya di dalam 2 Samuel ini. Dan dalam 2 Samuel 16 ini ya. Dikatakan yang ketiga, kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Ya. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya Tuanku, raja. Wow, ini sebuah kesetiaan yang Ziba berikan. Nah, kalau kita bisa melihat 2 contoh pribadi Mephiboset dan Ziba, ya mungkin Mephiboset lebih mungkin ya, karena masa lalu yang tidak enak. Dia orang yang cacat, tapi bisa pulih. Nah, bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Itu yang pertama. Jadi
Jangan kita terpaku ya dengan masa lalu, tatap ya masa depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, fokus kita adalah memenuhi panggilan surgawi, ya. Bukan lagi fokus pada masa lalu. Ya. Fokus kita adalah memenuhi panggilan surgawi, bukan lagi fokus pada masa lalu. Nah, kemarin kan kita sudah banyak belajar dari Rasul Paulus, ya. Bagaimana dia setelah mengalami perjalanan hidupnya itu dia tulis, ya. Salah satu yang terkenal ya di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kemarin kita sudah belajar apa artinya melupakan, ya kata lupa. Kemudian yang ada di belakang. Kita udah belajar tentang hal itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita tentu tahu ada sebuah kisah juga ya di dalam perjanjian lama. Keluarga Esau dan Yakub. Ya. Esau keluarga Ishak punya anak Esau dan Yakub. Esau kita tahu dalam perjalanan hidupnya mungkin dia punya masa lalu yang boleh dikatakan dikuasai oleh rasa dendam. Karena apa? Karena satu saat kita tahu dia sudah jual yang namanya hak kesulungan. Kemudian waktu dia diperintahkan oleh Ishak untuk menangkap ya buruan dan diperintah untuk memasak. Sebenarnya pada saat itu kan Ishak mau memberkati Esau. Tetapi pada waktu itu kita tahu kisahnya ternyata yang datang adalah Yakub ya yang diperintahkan oleh ibunya untuk nyamar jadi Esau. Ya, akhirnya Yakub lah yang terima berkat. Ya, berkat yang pertama, berkat kesulungan, berkat yang luar biasa, ya, melalui Ishak ayahnya. Dan waktu Esau dengar itu, wah, saat itu juga hatinya udah langsung dikuasai oleh rasa dendam. Kalau nanti ayahku meninggal, aku akan kejar, aku akan bunuh. Ya, kurang lebih itu yang menguasai. Dan entah berapa lama Bapak Ibu. Ya. Kalau Alkitab mencatat, ketika Yakub lari ke rumah Laban, ya atas perintah dari ibunya, kamu pergi ke sana, tinggal di sana. Alkitab mencatat 20 tahun Yakub ada di sana, ya. Dan entah apa yang terjadi dalam pribadi Esau sampai satu saat Tuhan perintahkan kepada Yakub, engkau kembali, ya, kembali ke tanahmu di mana ayahmu, ibumu pernah tinggal. Wah, pada waktu mungkin dengar itu, yang namanya Yakub tiba-tiba mungkin bisa aja ya. Selama 20 tahun itu ada perasaan-perasaan yang menghantui masa lalu dia. Bagaimana waktu dia mengambil berkat yang seharusnya diterima oleh Esau. Ada ketakutan, wah gimana ya kalau aku ketemu Esau, aku bisa-bisa dibunuh nih. Sebaliknya buat Esau pun mungkin pada waktu dia punya rasa dendam entah bagaimana ya. Memang Alkitab nggak menceritakan banyak. Tapi mungkin sedikit demi sedikit hal itu bisa lepas. Sampai akhirnya kan kita tahu kisahnya dua orang ini, kakak beradik ini pada akhirnya kan pulih hubungannya. Artinya masa lalu itu mungkin sudah mereka lepaskan atau mereka bereskan pada saat itu. Ya, ketika Yakub mungkin setelah berjumpa dia memeluk Esau kakaknya, mungkin dia meminta maaf dan sebagainya. Artinya kan ini masa lalu kalau dibiarkan itu akan membuat orang itu ketakutan, yang menguasai dirinya. Nah ini yang nggak boleh, ya tentunya Tuhan juga nggak mau, ya karena Esau itu 20 tahun dia tinggal di padang Aram, maksudnya Yakub pada waktu itu tinggal ya di padang Aram di tempat atau di rumahnya Laban. Ini sesuatu yang kalau kita bayang 20 tahun, kalau hal yang pernah dia lakukan itu terus membayangi, terus mengikuti, terus terikat. Ini kan wah fokusnya kan teralihkan.
Kisah lainnya Bapak Ibu juga tentu ingat seorang Yusuf. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf. Dari seorang yang sangat disayangi oleh Yakub. Sampai kemudian Yusuf kemudian ya dijahili lah oleh kakak-kakaknya, bahkan dibuang. Ya, bukan cuma dijahili, dibully aja. Tapi dibuang, disingkirkan ya, oleh kakak-kakaknya. Nah, kalau Yusuf pada waktu itu dia dalam hari-hari yang dia jalani, dia terus simpan kepahitan, rasa benci kepada kakak-kakaknya. Pada saat itu mungkin apa yang terjadi pada Yusuf? Ya, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan lewat mimpi, mungkin gak akan pernah terwujud. Tapi kita bisa melihat sikap seorang Yusuf, dia gak mau terpaku, dia gak mau mengingat masa lalu. Fokus dia adalah ke depan. Ya, fokus dia adalah tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. Karena apa? Karena ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Sama seperti seorang Rasul Paulus. Oh, ada panggilan surgawi yang Tuhan sudah berikan. Ya, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Beda kan dengan yang namanya kakak-kakaknya Yusuf. Waktu pada saat udah ketemu sekian tahun, ya, ketemu lagi sama Yusuf. Wah, awalnya kan mungkin happy-happy, ya, seperti itu ya, diajak makan dan sebagainya. Tapi mungkin dalam hatinya mereka gelisah. Kakak-kakaknya ini gelisah. Karena apa? Karena perbuatan mereka di masa lalu. Aku sampai buang adikku tega-teganya, aku buang adikku tega-teganya, aku bohongi ayahku sekian tahun. Ya, kita bisa lihat kalau masa lalu terus disimpan, nggak dibereskan. Mungkin kebohongan demi kebohongan terus dilakukan. Ya, rasa takut yang mungkin menguasai terus ya mengikuti, membayangi. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, betapa kalau Tuhan ingatkan jangan biarkan masa lalu ya ada di dalam diri kita, tapi kita harus tetap yang namanya masa depan. Nah, kita harus ingat kita dipanggil untuk meninggalkan di mana mungkin masa lalu kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Masa lalu yang mungkin ya, kurang begitu baik. Atau mungkin juga ada masa-masa yang memang bisa menjadi sebuah kenang, bisa menjadi sebuah semangat pendorong. Ya. Namun di sini kita belajar sesuatu, apapun yang Tuhan sudah percayakan, ya. Baik mungkin itu di dalam keluarga. Dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak yang Tuhan percayakan. Kalau kita renungkan ternyata itu adalah sebuah kehormatan. Kalau mungkin kita dipercayakan untuk mengelola sebuah bisnis atau usaha, ya, untuk kita kelola, itu juga sebenarnya kalau kita renungkan kembali, wah, kalau Tuhan percayakan bisnis, ternyata itu juga adalah sebuah kehormatan. Kalau kita dipercayakan mungkin di dalam pelayanan, atau di dalam hal-hal lainnya, pekerjaan mungkin, ya, bekerja di sebuah kantor, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita tangani. Pelayanan, ya entah itu sebagai seorang usher, singer, WL, ya, atau mungkin pemberita firman, ya, pendoa, ya, ya bahkan sampai gembala pun itu adalah sebuah kehormatan Bapak Ibu, ya. Jadi apakah kita akan sia-siakan tentang semuanya itu? Tentu kita nggak mau, ya. Ada sebuah ilustrasi, saya tutup renungan pagi hari ini. Ada sebuah ilustrasi, ya. Ini waktu saya buka-buka HP, karena saya ingin hapus ya. HP ini kan penuh kadang-kadang video yang nggak pernah saya buka, karena memenuhi ya memori, ya. Karena kan kadang-kadang berasal dari grup yang cuma lagu dan lain sebagainya. Ya kecuali kalau renungan saya simpan. Waktu saya buka ada satu renungan yang cukup menarik gitu ya. Ini satu ilustrasi. Ada seorang anak muda, dia lagi lamar pekerjaan ya di sebuah perusahaan sebagai seorang cleaning service. Perusahaannya itu perusahaan besar, namanya Microsoft. Ya. Nah, sampai kemudian manajer HRD ini mewawancarainya dan kemudian dipanggilnya anak muda ini. Anda diterima ya bekerja di perusahaan ini. Dan untuk itu saya minta
alamat email. Ya, waktu ditanya alamat email, anak muda ini bilang, waduh, maaf mister, saya nggak punya komputer di rumah, saya nggak punya alamat email. Waduh, kalau kamu nggak punya alamat email, bagaimana kami bisa kirimkan ya aplikasi untuk kamu isi? Ya, kalau kamu nggak punya, maka ya maaf kata kamu nggak bisa diterima di sini. Wah, mungkin anak muda ini tertegun. Ya, tadinya aku diterima, sekarang aku nggak diterima. Ya udahlah. Tapi dia nggak putus harapan, Bapak Ibu. Kemudian keesokan harinya, dengan uang yang ada di saku, dia pikir dia bisa beli apa ya. Akhirnya dia ke supermarket, dia beli tomat, Bapak Ibu. Dia beli 10 kotak tomat. Dan kemudian dia keliling dari rumah ke rumah, ya, untuk menawarkan tomat tersebut. Sampai kemudian dalam waktu 2 jam habis. Wah, dia pikir lumayan nih, ya, dia dapat keuntungan. Kemudian dia pikir, kalau gitu, baru juga 2 jam, masih cukup pagi, aku beli lagi. Ya, sampai 3 kali dalam satu hari itu, dia 3 kali melakukan hal itu. Akhirnya dalam satu hari dia dapat keuntungan yang lumayan gitu. Sampai akhirnya kemudian dia tekuni hal tersebut. Hari ke hari dia tekuni, sampai ternyata nggak terasa 5 tahun berjalan. Ya. Terus menjadi seorang pengusaha yang sukses, punya bisnis. Ya. Nah, waktu dia sukses seperti itu, dia pikir, wah, aku udah punya rumah, aku udah punya mobil, ya, aku punya uang yang cukup. Apalagi ya aku butuhkan? Aku mau beli asuransi ya. Ya. Dia datangi perusahaan asuransi. Nah, dilayani oleh petugas, ya, lewat percakapan dan sebagainya. Sampai di satu titik, kemudian petugas asuransi ini dia tanya, dari pembicaraan tadi, bisa Anda berikan alamat email? Wah, waktu dia ingat tentang hal itu, waduh, maaf, saya nggak punya alamat email. Waduh, petugas ini bingung, kenapa ya? Anda kan seorang pengusaha yang sukses, masa sih nggak punya alamat email? Bayangkan kalau Anda punya alamat email, mungkin bisnis Anda bisa lebih besar lagi. Pada waktu itu dia nggak pikir apa. Apa yang dia jawab ya kepada petugas asuransi tersebut? Pak, kalau saya punya alamat email, katanya, mungkin hari ini saya nggak jadi seorang pebisnis. Mungkin hari ini saya masih seperti seorang cleaning service. Bapak Ibu bisa tangkap ilustrasi ini. Orang yang nggak pernah mau berubah cara pandang, cara pikir, nggak akan pernah bisa maju. Mungkin pada saat dia berpikir, hanya karena alamat email, aku kan bisa cuma jadi seorang cleaning service. Aku nggak bisa jadi pengusaha sukses sekarang. Beruntung aku nggak punya alamat email. Mungkin pendapat dia seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi dari ilustrasi ini menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan bersama-sama. Ya. Jadi pesan Tuhan ini tentu pasti buat Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu baca, waktu Bapak Ibu dengar, ya, lewat poin-poin, pasti ada rema ya buat Bapak Ibu, termasuk buat saya, ya, untuk kita renungkan. Ini waktunya buat setiap kita orang percaya untuk kita bangkit, Bapak Ibu. Ada babak baru yang selalu Tuhan berikan setiap harinya. Tentu harapan dari saya, dan tentunya saya percaya Bapak Ibu juga punya harapan. Tentu kita harus mau terus maju, ya, berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Ikuti polanya Tuhan. Karena apa? Kalau kita ikuti polanya Tuhan, caranya Tuhan, ketika kita mungkin dengar firman Tuhan, ketika kita terima pesan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, hidup kita akan terus dipulihkan hari lepas hari. Dan kita terima janji-janjinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.